Hasil pertandingan Rayo Vallecano versus Real Madrid. Real Madrid akhirnya menahan kekalahan perdananya setelah 12 laga. Tepat di pekan ke-13 Liga Spanyol, Madrid pun mengakui keunggulan tuan rumah Rayo Vallecano dengan skor akhir 2-3. Babak pertama berlangsung seru dengan langsung tercipta 4 gol. Rayo Vallecano pun mencetak gol melalui Santi Comesana di menit ke-5 dan Alvaro Garcia di menit ke-44. Sedangkan Real Madrid mencetak gol penalti melalui Luka Modric di menit ke-37 dan sundulan Eder Militao di menit ke-41. Lalu Rayo pun kemudian mencetak gol ketiganya di menit ke-68 melalui eksekusi penalti Oscar Trejo. Real Madrid pun gagal memanfaatkan sisa waktu yang ada untuk mencetak gol. Kekalahan ini menyebabkan Real Madrid pun tertahan di peringkat kedua dengan torehan 32 poin. Tertinggal 2 poin dari Barcelona yang kini sedang ada di puncak klasemen. Sedangkan Rayo Vallecano naik ke posisi ke-8 dengan torehan 21 poin. Jorginho dicoret dari daftar belanja Barcelona. Rumor yang sempat berkembang soal minat Barcelona memboyong Jorginho rupanya tidak bertahan lama. Gelandang Chelsea itu sudah dicoret dari daftar belanja Blaugrana. Barcelona sendiri memang sedang mencari seorang gelandang bertahan untuk direkrut pada musim panas 2023 mendatang. Spesifiknya adalah gelandang yang bisa bermain di posisi nomor 6 atau sebagai seorang pivot. Posisi tersebut sementara diisi oleh Sergio Busquets. Namun banyak laporan memastikan bahwa Barcelona tidak ada niatan untuk memperpanjang kontrak pemain berusia 34 tahun tersebut. Lalu berawal dari sinilah nama Jorginho mulai masuk ke radar mereka. Peran yang dimainkannya di Chelsea dan timnas Italia mirip dengan yang dilakukan oleh Busquets untuk Barcelona. Barcelona akhirnya melakukan penjajakan dengan Chelsea. Meski belum ada komunikasi secara resmi, Barcelona pun memastikan tidak akan melanjutkan komunikasi itu ke tahap yang lebih serius. Penyebabnya adalah satu, permintaan gaji Jorginho diketahui sangatlah besar. Saking besarnya, Barcelona pun dipastikan akan menghentikan negosiasinya tersebut. Laporan dari Tojo Pijaces menyebutkan bahwa Jorginho meminta gaji per musimnya mencapai 10 juta euro. Itu belum ditambah dengan bonus yang kira-kira totalnya bisa mencapai 12 juta euro. Drawing 16 besar Liga Champions Liverpool versus Real Madrid, PSG versus Bayern Munchen. Selesai sudah drawing 16 besar Liga Champions 2022-2023. Pengundian diadakan di markas UEFA di Nyon pada Senin kemarin malam. Tim dari negara yang sama tidak boleh bertemu di fase 16 besar ini. Dan juga mereka yang sudah berada di grup yang sama. Liverpool dalam undian ini kembali dipertemukan dengan Real Madrid yang merupakan lawan di final musim lalu. Saat itu The Reds pun kalah 0-1 karena gol Vinicius Junior. Duel seru lainnya pun terjadi ketika Paris Saint-Germain menghadapi Bayern Munchen. Ini juga ulangan dari final Liga Champions 2019-2020 ketika Die Roten menang tipis 1-0 karena gol dari Kingsley Coman. Borussia Dortmund pun akan melakoni duel sengit menghadapi Chelsea. Sementara itu AC Milan yang pertama kali lolos ke babak 16 besar setelah sedekade lebih akan bertemu dengan Tottenham Hotspur. Manchester City selaku kandidat juara akan bertemu dengan RB Leipzig. Sementara Napoli yang lagi on fire bertemu dengan Eintracht Frankfurt. Dan berikut adalah hasil drawing Liga Champions 2022-2023. Manuel Neuer senang bisa main di Piala Dunia 2022 lagi. Timnas Jerman lega mendengar kabar kesembuhan dari Manuel Neuer. Sang kiper pun juga sumringah karena akhirnya bisa menghidupkan asa untuk bermain di Piala Dunia 2022 ini. Kiper Bayern Munchen itu sempat diragukan bisa tampil membela Jerman di Qatar. Neuer menderita cedera bahu selama beberapa pekan terakhir. Akibat cedera itu pun Neuer sempat absen di 7 pertandingan Bayern Munchen di musim ini. Untungnya pemulihannya berjalan begitu lancar. Laporan dari Sport Illustrated menjelaskan kemungkinan besar namanya akan disertakan ke dalam skuad final Jerman ke Piala Dunia 2022 ini. Walaupun sampai saat ini belum ada pengumuman apapun dari pihak sepak bola Jerman. Neuer juga mengatakan bahwa Piala Dunia 2022 belum pasti menjadi turnamen terakhirnya. Ia tidak menutup kemungkinan akan terus bermain sampai Piala Dunia 2026 mendatang. Tekad Neuer ini pun harus dibuktikan di Qatar nanti. Ia bisa saja mendapatkan tempat lagi di edisi Piala Dunia berikutnya apabila di tahun ini ia bisa mengulang kesuksesan seperti edisi tahun 2014 silam. Neuer saat itu mendapatkan penghargaan Golden Glove. Dari 7 laga yang dijalaninya, Neuer mampu mencatatkan 4 kali nirbobol.
Roberto Firmino tak masuk skuad Brazil di Piala Dunia 2022. Pelatih Brazil bernama Tite telah mengumumkan 26 nama yang akan berangkat ke Qatar, dan tak ada nama Firmino dalam daftar tersebut. Tim nasional Brazil melalui pelatih Tite telah mengumumkan 26 nama yang akan berangkat ke Piala Dunia 2022 di Qatar. Dari daftar yang dirilis, tidak ada nama penyerang Liverpool bernama Roberto Firmino sebagaimana ia dicoret dari skuad final. Firmino sendiri sukses mencetak 8 gol dan 4 assist dalam 19 penampilannya di semua kompetisi musim ini. Tetapi performanya itu masih belum memikat untuk Tite, yang justru memasukkan nama penyerang Flamengo Pedro di skuad final sekalipun ia baru tampil 2 kali di timnas. Southampton pecat Ralph Hasenhuttl. Ralph Hasenhuttl resmi dipecat dari kursi manajer Southampton. Pria Austria itu pun menjadi juru taktik Premier League kelima yang kena PHK musim ini. Kabar pemecatan Hasenhuttl disampaikan oleh Southampton pada Senin petang. The Saints pun selanjutnya mengangkat Ruben Sales sebagai caretaker sebelum penunjukan manajer baru. Keputusan ini pun sekaligus mengakhiri karir Ralph Hasenhuttl di ST Maris. Dia menjadi manajer tim menggantikan dari Mark Hughes pada tahun 2018 silam. Dan ia telah memimpin 151 pertandingan bagi Southampton. Hasenhuttl sendiri menorehkan rekor 46 kemenangan, 37 seri, dan 68 kekalahan di semua kompetisi bersama Southampton. Lalu di musim ini pun dia gagal mendongkrak prestasi The Saints yang terseok di posisi ke-18 dari 14 pertandingan Premier League. Southampton pun bahkan cuma meraih sekali kemenangan dalam 8 pertandingan terakhir. Laga terakhir Hasenhuttl memimpin tim terjadi kala The Walker dan kawan-kawan tumbang 1-4 dari Newcastle United pada akhir pekan lalu. Fenway Sport Group nyatakan siap jual Liverpool. FSG menegaskan mereka tetap memberikan dukungan penuh untuk kesuksesan Liverpool di bawah asuhan Jurgen Klopp. Desas-desus terkait Liverpool akan dijual akhirnya direspon oleh Fenway Sport Group. Perusahaan Amerika ini tidak keberatan bila ada pihak ketiga yang ingin membeli saham di Liverpool. FSG sendiri sudah menguasai klub yang berbasis di Anfield ini sejak tahun 2010 silam. Mereka pun membeli klub dari Tom Hicks dan Josh Gillett seharga 300 juta pound sterling. Namun media bisnis ternama Amerika Serikat bernama Forbes sekarang menyatakan klub tersebut bernilai 3,6 miliar pound sterling. Dalam pernyataannya kepada media Inggris, FSG pun menegaskan mereka tetap berkomitmen penuh untuk melanjutkan kesuksesan The Reds di bawah asuhan Jurgen Klopp, meski mengaku terbuka mengenai adanya investasi dari pihak lain. Kendati meraih kesuksesan di bawah pengelolaan mereka, FSG pun kerap mendapatkan kritikan terkait belanja pemain. Trio penyerang Manchester United disebut yang terburuk di antara Big Six. Manchester United sempat merangkai hasil tak terkalahkan di 9 pertandingan beruntun, sebelum akhirnya dihentikan oleh Aston Villa pada minggu kemarin. Setan Merah pun harus takluk 1-3 dari laga tandang tersebut. Kekalahan dari Villa itu membuat Manchester United kembali harus rendah hati setelah membangun kepercayaan diri yang besar dengan rentetan 9 laga tanpa kalah. Mantan kapten Manchester United bernama Gary Neville mengaku kurang lebih bisa memperkirakan ini, sebab ia belum benar-benar yakin dengan performa Bruno Fernandes dan kawan-kawan. Meski sudah menunjukkan peningkatan performa, Manchester United pun masih jauh dari level tim seperti Manchester City. Sehingga ide bahwa rangkaian hasil bagus lalu merupakan tanda Manchester United kembali ke level terbaiknya masih sebatas ilusi. Salah satu yang butuh perbaikan signifikan menurut Neville adalah lini depan. Lalu ia pun membandingkannya dengan klub Big Six lainnya seperti Tottenham Hotspur, Liverpool, Arsenal hingga Chelsea. Sebagai catatan, Manchester United musim ini baru mencetak 18 gol. Mereka kalah tajam dari 10 tim termasuk selevel Fulham, Leicester City, Brighton, Brentford, dan Leeds United.